Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Melana Putri, NPM 2031060421 dari Prodi Psikologi Islam kelas B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang reboisasi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila, SPSI MSI. Baik, mari kita simak video berikutnya. Reboisasi. Reboisasi sendiri merupakan suatu upaya penanaman pohon dan penghijauan kembali kawasan hutan maupun lahan kosong untuk mengembalikan fungsinya. Reboisasi ini dilakukan sebagai bentuk penghijauan kembali kerusakan hutan yang terjadi akibat pembakaran, penebangan pohon, dan tindakan tidak bertanggung jawab lainnya yang akan membawa dampak yang tidak baik bagi manusia. Bentuk dan akibat paling nyata dari kerusakan hutan adalah banjir dan erosi. Erosi sendiri merupakan proses alami pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, atau es. Erosi memang membentuk banyak penampakan alam, seperti puncak gunung, lembah, dan garis pantai. Sebenarnya, reboisasi bukan hanya dilakukan di hutan saja, tetapi juga di lahan-lahan kosong agar nantinya tanah di bawahnya bisa menahan dan menyimpan air. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida dari udara, serta dimanfaatkan hasilnya, terutama pada kayu. Tujuan reboisasi adalah untuk menjaga keseimbangan alam karena alam membutuhkan waktu yang lama untuk menyeimbangkan kembali manusia agar dapat hidup dengan baik. Dan reboisasi juga memiliki keunggulan mencegah terjadinya banjir. Dengan adanya reboisasi akan mengurangi dampak akibat kerusakan hutan, pohon-pohon tersebut akan terjaga kelestariannya yang juga mempengaruhi kelestarian ekosistem sumber-sumber air yang ada di sekitarnya. Dengan adanya reboisasi akan mengurangi dampak akibat kerusakan hutan. Pohon-pohon tersebut akan terjaga kelestariannya yang juga mempengaruhi kelestarian ekosistem sumber-sumber air yang ada di sekitarnya, sehingga sumber-sumber air tersebut tidak tercemar serta dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Berikut cara-cara untuk melakukan reboisasi. Upaya penghijauan bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita, seperti di halaman rumah. Lahan yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman hijau, seperti tanaman hias, tanaman obat, atau tanaman berkulit keras. Atau di lahan sekitar rumah kita, seperti komplek perumahan, juga bisa kita gunakan untuk reboisasi dengan menanam tanaman sejenisnya. Penanaman tanaman hijau yang bermanfaat di pekarangan rumah dapat dikembangkan di tanaman mini yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan kelestarian alam bisa kita mulai dari diri sendiri, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Peduli diri sendiri adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Sikap peduli pun merupakan sikap kesediaan untuk memberi solusi terhadap persoalan masyarakat. Dalam skala yang lebih besar, penyelamatan alam bisa dilakukan melalui reboisasi ini. Banyak manfaat yang terkandung dalam reboisasi dan akan membawa dampak baik bagi kehidupan manusia, seperti mencegah erosi, menjaga struktur kesuburan tanah, menjaga kelestarian satwa, menghasilkan udara yang bersih, dan mengurangi efek pencemaran dan pemanasan global. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslim yahrisu harsan illa kana ma akila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa ma akalatit
dhairu fahuwa lahu shadaqatan wala yarja'uhu ahadu illa kana lahu shadaqatan, yang artinya tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi melainkan sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1552. Hadis lain menyebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimuna suraka'u fi salasi fi ka'i wal ma'i wan nar, yang artinya umat Islam memiliki kepemilikan bersama atas padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis lain menyebutkan juga bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimuna suraka'u fi salasin fi ka'i wal ma'i wan nar, yang artinya umat Islam memiliki kepemilikan bersama atas padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian, dari hadis tersebut kita diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Karena menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan seimbang, maka manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan terhindar dari bencana. Berikut adalah hak dan kewajiban masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Yang pertama, pemanfaatan lingkungan sekitar, yaitu dengan menanam pohon di rumah atau di halaman sekitar. Yang kedua, pengendalian lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Kepedulian kepemilikan kita terhadap lingkungan sekitar bisa dilakukan dengan cara pemanfaatan lingkungan sekitar, yaitu dengan menanam pohon di rumah atau halaman sekitar. Pengendalian lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Pengawasan lingkungan bisa dilakukan dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang menebang dan merusak pohon dengan sembarangan. Kegiatan yang dilakukan untuk pemulihan, yaitu dengan menanam kembali pohon pada hutan gundul ataupun lahan yang kosong. Dan yang terakhir, pengembangan lingkungan. Kita wajib untuk menjaga lingkungan ataupun mengajarkan anak untuk peduli pada lingkungan sekitar. Seperti contohnya untuk membuang sampah pada tempatnya, berhemat menggunakan listrik dan air, menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan belajar menanam pohon ataupun berkebun. Jadi, mulai hari ini, mari kita jaga lingkungan agar tetap indah dan nyaman. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Meskipun peraturan pemerintah tentang pelestarian lingkungan sudah ada, tapi masih banyak sekali manusia yang belum sadar dalam pelestariannya, yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.